Batu merah delima bukan hanya benda sakti, tapi cermin hati manusia. Setiap niat serakah akan ditolak, setiap hati tulus akan disinari cahaya merahnya. Apakah kerajaan bisa menjaga pusaka ini tetap aman dari tangan-tangan yang haus kekuasaan? Di sebuah kerajaan tua di tanah Jawa, berdirilah sebuah istana megah yang dikelilingi hutan lebat dan sungai berkilauan. Raja yang memimpin kerajaan itu bernama Prabu Surakencana, seorang penguasa bijaksana yang mencintai rakyatnya. Namun, ia menyimpan kegelisahan karena belum memiliki pusaka sakti yang dapat melindungi kerajaan dari ancaman luar. Para penasehatnya berulang kali menyarankan agar ia mencari batu mustika yang dipercaya membawa keberuntungan. Sang raja pun mulai memikirkan perjalanan panjang demi menemukan pusaka yang dimaksud. Konon, di balik pegunungan yang diselimuti kabut, terdapat sebuah gua yang dijaga makhluk halus. Dalam gua itulah tersimpan sebuah batu merah bercahaya yang tidak pernah padam. Batu itu disebut-sebut sebagai batu merah delima, benda gaib yang mampu memancarkan wibawa bagi siapa saja yang memilikinya. Tidak hanya itu, batu ini juga dipercaya dapat menolak bala, menyembuhkan penyakit, bahkan membuat pemiliknya dihormati kawan maupun lawan. Kisah itu sudah lama menjadi desas-desus di kalangan rakyat, meski belum ada yang berani membuktikan kebenarannya. Raja Surakencana akhirnya memutuskan untuk memulai pencarian. Ia mengumpulkan para ksatria pilihan, tabib kerajaan, dan seorang empu tua yang mengerti tentang ilmu gaib. Dengan restu permaisuri dan doa seluruh rakyat, rombongan itu pun berangkat meninggalkan istana. Mereka menempuh perjalanan melewati hutan rimba, mendaki bukit-bukit terjal, dan menyeberangi sungai deras. Tidak seorang pun tahu apa yang menanti mereka di ujung perjalanan itu. Yang jelas, semua percaya bahwa pencarian ini akan mengubah nasib kerajaan untuk selamanya. Rombongan Raja Surakencana menembus hutan yang rimbun, di mana cahaya matahari jarang menembus dedaunan. Burung-burung eksotis berkicau seolah memberi pertanda baik, sementara suara sungai terdengar seperti musik alam. Para ksatria tetap waspada, karena kabar tentang makhluk halus penjaga gua tidaklah main-main. Mereka terus melangkah meski kelelahan mulai terasa. Rasa penasaran akan batu merah itu membuat semangat mereka tak surut. Di tengah perjalanan, empu tua yang ikut bersama mereka berhenti di bawah pohon beringin besar. Ia menutup mata, merasakan aliran energi di sekitar mereka. Dekat dengan gua, energi semakin kuat, gumamnya lirih. Raja Surakencana mendengarkan dengan seksama, menyadari bahwa ini bukan perjalanan biasa. Ia mengangguk, memberi semangat pada para pengikutnya. Mereka melanjutkan langkah, semakin hati-hati namun tetap berani. Malam tiba ketika mereka berada di kaki pegunungan. Api unggun dinyalakan untuk menghangatkan tubuh, sementara bintang-bintang menebar cahayanya di langit. Suara hutan malam terdengar menakutkan, namun ada ketenangan aneh yang menyelimuti rombongan. Empu tua menasehati agar semua menjaga pikiran tetap bersih dan hati tulus. Batu merah delima tidak akan menerima yang serakah, katanya. Raja pun menatap api unggun, menyiapkan diri untuk ujian yang akan datang. Keesokan harinya, mereka memulai pendakian menuju gua yang tersembunyi di balik kabut pegunungan. Hutan semakin lebat dan suara alam terasa lebih hidup, seolah menyambut mereka. Tiba-tiba, seekor makhluk besar muncul di depan jalan, berbentuk seperti naga mini bercahaya merah. Ksatria raja menyiapkan senjata. Namun empu tua menghentikan mereka dengan isyarat tangan. Ini penjaga, bukan musuh, bisiknya.
Makhluk itu menatap mereka dengan mata yang berkilauan seperti rubi. Raja Surakencana melangkah maju, menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Naga mini itu kemudian mengeluarkan suara seperti dentingan logam, seakan menanyakan niat mereka. Raja menjawab dengan suara tegas, namun lembut, menjelaskan tujuan mereka mencari batu merah delima untuk kesejahteraan rakyat. Makhluk itu tampak mengerti dan mengangguk perlahan. Dengan gerakan elegan, naga mini membuka jalan ke dalam gua. Cahaya merah samar terlihat dari dalam, membuat seluruh rombongan terpesona. Empu Tua mengingatkan agar mereka tetap fokus dan tidak serakah. Setiap langkah mereka kini terasa sakral, seolah bumi dan langit ikut menyaksikan. Raja Surakencana menyadari bahwa ini lebih dari sekadar pencarian benda sakti, tetapi juga ujian hati dan keberanian. Memasuki gua, udara terasa dingin namun segar, berbeda dari dunia luar. Dinding gua berkilau seperti permata, memantulkan cahaya merah yang samar. Suara tetesan air membentuk irama tenang, mengiringi langkah mereka yang hati-hati. Setiap ksatria merasakan energi aneh yang mengalir melalui tubuh mereka. Raja pun merasakan denyut jantungnya semakin cepat, tertarik oleh cahaya yang bersinar di ujung gua. Empu Tua menghentikan langkah mereka di sebuah lorong sempit. Ini tempat energi terkonsentrasi, katanya. Raja Surakencana melihat ke sekeliling, menyadari bahwa batu merah itu tidak hanya sebuah batu biasa. Cahaya merahnya menembus kegelapan gua, membuat bayangan mereka menari di dinding. Mereka terus berjalan, hati-hati dan penuh rasa kagum sekaligus takut. Di ujung lorong, akhirnya terlihat batu merah itu, terletak di atas altar batu yang diukir dengan simbol-simbol kuno. Batu itu berdenyut seperti jantung hidup, memancarkan aura sakti yang memikat siapapun yang melihatnya. Empu Tua menunduk, berdoa agar raja dan rombongan pantas memilikinya. Raja Surakencana mengangkat tangan, merasakan energi batu yang menenangkan sekaligus menggetarkan jiwa. Tiba-tiba, cahaya batu merah memancar lebih terang, membentuk ilusi yang menampilkan keinginan terdalam setiap orang. Ksatria melihat harta melimpah, Empu Tua melihat rahasia alam semesta, dan raja melihat kerajaan yang makmur abadi. Semua terasa nyata, memanggil mereka untuk mengambil batu itu segera. Namun Empu Tua menegaskan, ini adalah ujian hati. Batu tidak bisa diambil oleh mereka yang serakah. Raja Surakencana menutup mata, menenangkan diri. Ia memikirkan rakyatnya, bukan dirinya sendiri. Keinginan untuk menyimpan batu demi kekuasaan pribadi ditekan, diganti dengan niat untuk melindungi kerajaan. Ksatria lain mulai goyah, tergoda oleh bayangan harta dan kemuliaan. Empu Tua mengamati dengan cermat, menilai siapa yang benar-benar layak. Akhirnya, cahaya merah berpendar lebih lembut, menyelimuti Raja Surakencana. Batu merah itu terasa hangat, seolah menyambut hati yang tulus. Ksatria dan empu menyadari bahwa hanya hati yang murni yang dapat memegang pusaka ini. Raja menatap batu, bersumpah akan menggunakannya demi kesejahteraan rakyat. Mereka tahu perjalanan baru saja mencapai awal dari tanggung jawab besar. Setelah berhasil menguasai batu merah delima, rombongan Raja Surakencana bersiap meninggalkan gua. Batu itu disimpan dengan hati-hati di dalam kantong khusus, dibungkus kain putih yang suci. Empu Tua menekankan agar setiap langkah dijalani dengan rendah hati. Mereka menuruni pegunungan dengan penuh kehati-hatian, menyadari tanggung jawab besar di pundak raja. Rasa lega bercampur takjub memenuhi hati seluruh rombongan. Perjalanan pulang tidak mudah. Meski kini mereka membawa pusaka sakti, alam seolah menguji kesabaran mereka. Angin kencang dan hujan turun silih berganti. Raja Surakencana tetap tegar,
memberi semangat pada para pengikutnya. Setiap tetes hujan seakan membersihkan niat buruk yang mungkin muncul di hati mereka. Mereka belajar bahwa kepemilikan pusaka bukan akhir, tapi awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Malam pertama di kaki pegunungan, rombongan bermalam di tepi sungai. Api unggun menyala, memancarkan kehangatan dan ketenangan. Empu Tua menceritakan sejarah batu merah itu yang pernah dimiliki oleh raja-raja bijaksana terdahulu. Batu itu selalu memilih pemilik dengan hati tulus dan pikiran bersih. Raja Surakencana mendengarkan dengan khidmat, memahami bahwa pusaka ini adalah titipan langit, bukan sekadar benda duniawi. Rombongan akhirnya tiba di istana, disambut sorak rakyat yang penasaran. Raja Surakencana menunjukkan batu merah delima dengan sederhana, tanpa kesombongan. Cahaya batu memancarkan aura hangat, menenangkan semua orang yang menyaksikan. Rakyat merasakan energi positif yang berasal dari pusaka itu. Hati mereka dipenuhi rasa aman dan damai. Para penasehat terkesima menyadari bahwa kerajaan kini memiliki perlindungan sakti. Raja segera mengadakan upacara sederhana, menandai kembalinya pusaka ke istana. Empu Tua berdiri di sisi raja, mengajarkan ritual agar batu tetap aman dan bermanfaat. Setiap langkah dan doa dilakukan dengan penuh hormat. Raja memahami bahwa batu merah delima bukan sekadar simbol kekuatan, tetapi juga tanggung jawab moral. Ia bersumpah akan menjaga batu dengan tulus demi kebaikan seluruh rakyat. Malam itu, di balik tirai istana, cahaya merah batu menyinari kamar raja. Dalam diam, Raja Surakencana merenungkan perjalanan panjang yang baru saja dilalui. Ia bersyukur atas keberanian dan kesabaran seluruh rombongan. Batu merah delima kini menjadi saksi hidup atas niat tulus yang mengalir dalam hati seorang pemimpin. Dan legenda batu ini pun mulai dikenal luas di seluruh penjuru kerajaan. Kabar tentang batu merah delima tersebar hingga kerajaan tetangga. Raja tetangga yang serakah merasa iri dan berniat merebut pusaka itu. Mata-mata mulai dikirim untuk mengintai setiap gerak-gerik istana. Raja Surakencana menyadari ancaman ini, meski ia tetap tenang. Ia mengumpulkan para ksatria dan penasehat, merencanakan strategi pertahanan. Semua orang harus waspada, karena tidak semua manusia tulus seperti mereka. Beberapa malam, suara misterius terdengar di sekitar istana. Angin membawa bisikan samar yang menakutkan, membuat penjaga berjaga lebih ketat. Empu Tua merasakan gelombang energi yang mengancam, menandakan adanya niat jahat. Raja Surakencana pun mulai melatih ksatrianya menggunakan energi batu merah delima sebagai perlindungan. Mereka belajar menyeimbangkan keberanian dengan kesabaran. Rakyat pun mulai merasakan perubahan meski belum sepenuhnya memahami. Aura batu merah memberikan rasa aman sekaligus kewaspadaan. Raja Surakencana mengajarkan mereka untuk tetap bersatu, menjaga hati tetap bersih, dan tidak terbuai oleh kekayaan atau kekuasaan. Batu merah delima bukan sekadar benda, tetapi simbol keharmonisan antara manusia dan alam. Suatu hari, datang seorang empu dari negeri jauh membawa kabar tentang ancaman yang lebih besar. Ia mendengar tentang batu merah delima dan ingin memberi nasihat. Empu asing itu memiliki pengetahuan tinggi tentang benda gaib dan energi alam. Raja Surakencana menyambutnya dengan hormat, meski hati-hati terhadap niat tamu. Mereka duduk bersama, membahas cara menjaga pusaka agar tetap aman. Empu asing memperingatkan bahwa batu merah delima bisa memikat orang serakah. Mereka harus membuat perlindungan gaib agar batu tidak jatuh ke tangan yang salah. Empu Tua kerajaan bekerja sama dengannya, menciptakan mantra dan simbol pelindung di sekeliling batu.
Raja memahami pentingnya kolaborasi dan ilmu untuk menjaga keseimbangan. Ia bersumpah tidak akan pernah menggunakan batu untuk kepentingan pribadi. Rakyat juga diajak berperan serta menjaga keharmonisan. Mereka diberi pengetahuan tentang energi alam dan pentingnya niat tulus. Batu Merah kini menjadi pusat pembelajaran, bukan hanya kekuatan. Raja menyadari bahwa kekuatan sejati datang dari hati yang bersih dan persatuan rakyat. Ini menjadi awal transformasi kerajaan menjadi lebih bijaksana dan harmonis. Seiring waktu, Raja Surakencana mulai memahami rahasia Batu Merah Delima lebih dalam. Batu itu bukan hanya sumber kekuatan, tetapi juga cermin hati manusia. Setiap orang yang mendekat akan dipantulkan niat dan moralnya. Mereka yang serakah merasakan gelombang panas yang menolak, sementara yang tulus mendapatkan cahaya hangat yang menyelimuti. Ini menjelaskan mengapa batu hanya memilih pemilik yang pantas. Empu Tua mengajarkan Raja bahwa batu ini terbuat dari mineral langka yang hanya ditemukan di Gua Sakti. Mineral itu menyerap energi alam dan memperkuat aura orang yang murni hatinya. Raja pun memahami bahwa menjaga batu berarti menjaga moral dan kesejahteraan rakyat. Ia menuliskan aturan dan ajaran agar pusaka ini tidak disalahgunakan. Rakyat pun mulai menceritakan kisah Batu Merah itu dari mulut ke mulut. Legenda tersebar luas dan kerajaan menjadi terkenal karena keadilan serta kebijaksanaannya. Batu Merah Delima bukan lagi misteri semata, tetapi simbol perjalanan spiritual yang mengajarkan kepemimpinan, hati tulus, dan tanggung jawab. Raja Surakencana tersenyum, menyadari bahwa perjalanan mereka baru benar-benar dimulai. Suatu pagi, Raja Surakencana merasakan bisikan lembut dari hutan sekitar istana. Angin membawa suara yang seolah memberi petunjuk tentang masa depan. Empu Tua menjelaskan bahwa alam sedang menguji kerajaan, memastikan hati manusia tetap bersih. Raja mengajak rakyat untuk lebih dekat dengan alam, menghormati setiap makhluk yang hidup di sekitarnya. Mereka belajar mendengar alam sebagai bagian dari kebijaksanaan. Cahaya Batu Merah Delima semakin menenangkan saat digunakan untuk meditasi bersama rakyat. Anak-anak dan orang tua merasakan energi positif yang mengalir melalui tubuh mereka. Raja pun mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan kasih sayang. Setiap doa dan niat baik terasa semakin kuat ketika disinari cahaya batu. Rakyat mulai memahami bahwa pusaka ini bukan hanya perlindungan, tetapi juga guru spiritual. Namun, tidak semua orang mampu menerima energi itu. Beberapa pejabat kerajaan yang serakah merasakan ketidaknyamanan saat berada dekat batu. Mereka mulai menyadari bahwa niat buruk akan terpantul oleh pusaka. Raja Surakencana memutuskan untuk mengawasi mereka dengan bijaksana, bukan dengan hukuman. Batu merah itu mengajarkan bahwa kejujuran dan ketulusan hati adalah kunci kekuatan sejati. Kabar tentang Batu Merah Delima sampai ke kerajaan tetangga yang serakah. Mereka mengirim mata-mata untuk mencuri pusaka sakti itu. Suatu malam, penjaga istana menangkap sekelompok orang yang mencoba masuk ke ruang batu. Mereka membawa mantra hitam dan peralatan pencuri pusaka. Empu Tua segera menenangkan raja, menjelaskan bahwa batu akan menolak energi serakah mereka. Raja Surakencana memutuskan untuk menghadapi ancaman itu dengan strategi bijaksana. Ia tidak ingin menumpahkan darah, melainkan menggunakan hikmah dan perlindungan gaib batu. Ksatria dilatih untuk melindungi istana tanpa membahayakan nyawa orang lain. Batu Merah Delima memancarkan cahaya merah lebih terang, seolah mengingatkan bahwa niat tulus akan selalu menang. Ketika mata-mata itu mencoba menyentuh batu, mereka merasakan gelombang panas dan ditarik mundur.
Empu Tua berkata, batu merah tidak bisa digapai oleh mereka yang serakah. Raja tersenyum, menyadari bahwa pusaka ini tidak hanya melindungi kerajaan secara fisik, tetapi juga moral. Rakyat pun melihat bahwa kekuatan sejati berasal dari hati yang bersih, bukan kekerasan atau keserakahan. Raja Surakencana memutuskan untuk membuat batu merah delima sebagai simbol persatuan kerajaan. Ia mengadakan upacara besar, mengundang seluruh rakyat tanpa membedakan status. Cahaya batu menyinari seluruh lapangan, membuat semua orang merasa damai dan bersatu. Raja berpidato tentang pentingnya hati tulus, persatuan, dan tanggung jawab. Semua orang merasakan energi positif yang mengalir dari pusaka. Empu Tua mengajarkan rakyat cara menghormati batu melalui ritual sederhana. Anak-anak diajarkan untuk berdoa dan menjaga niat tetap bersih. Para pemuda belajar untuk menjadi pelindung moral kerajaan, bukan sekadar ksatria. Batu merah kini menjadi pusat pendidikan spiritual, bukan hanya simbol kekuatan. Rakyat merasa bangga karena mereka menjadi bagian dari legenda yang hidup. Selain itu, batu merah juga mengajarkan Raja Surakencana tentang pentingnya mendengar rakyat. Setiap suara dan keluhan dicatat dengan hati-hati. Raja sadar bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang memerintah, tetapi juga mendengarkan dan melindungi. Batu merah delima menjadi guru yang tak terlihat, membimbing kerajaan menuju kesejahteraan. Suatu hari, seorang pedagang jatuh sakit parah dan dibawa ke istana. Para tabib kerajaan mencoba menyembuhkannya. Namun hasilnya belum memuaskan. Empu Tua menyarankan untuk menggunakan energi batu merah delima sebagai penyembuh. Raja Surakencana mengizinkan dan cahaya merah menyelimuti pedagang itu perlahan. Tubuhnya mulai pulih dan rasa sakit berangsur hilang. Rakyat yang menyaksikan kejadian itu semakin yakin akan kekuatan pusaka. Mereka belajar bahwa batu merah delima bukan sekadar alat kekuasaan, tetapi juga sarana kebaikan. Setiap tindakan raja selalu dipandu oleh hati tulus, sehingga energi batu dapat bekerja optimal. Empu Tua menegaskan bahwa penyembuhan ini hanya mungkin jika hati dan niat bersih. Kisah penyembuhan itu segera tersebar ke seluruh kerajaan. Orang-orang datang bukan hanya untuk melihat batu, tetapi juga untuk belajar tentang moral dan kebijaksanaan. Batu merah kini menjadi simbol kesejahteraan, persatuan, dan kasih sayang. Raja Surakencana tersenyum, menyadari bahwa tanggung jawab pusaka jauh lebih besar daripada sekadar kepemilikan. Suatu malam, sebuah gempa kecil mengguncang istana. Para ksatria dan rakyat panik, namun Raja Surakencana tetap tenang. Empu Tua merasakan gelombang energi dari batu merah delima yang seolah memberi peringatan. Raja segera memerintahkan rakyat untuk berkumpul di halaman istana. Semua orang mulai memahami bahwa setiap ujian adalah bagian dari pelajaran hidup. Gempa malam itu bukan hanya bencana alam, tetapi juga ujian moral. Beberapa orang mulai panik dan bertindak serakah, mencoba mengambil batu untuk diri sendiri. Namun energi merah menolak mereka, membuat mereka mundur. Raja Surakencana menyadari bahwa ujian ini mengajarkan keberanian, kesabaran, dan keteguhan hati. Para ksatria melindungi rakyat dan membantu mereka tetap tenang. Raja memimpin dengan bijaksana, menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati datang dari hati yang berani dan tulus. Batu merah delima bersinar terang, menjadi pengingat bahwa kekuatan sejati bukanlah kekuasaan semata, tetapi keberanian dan niat baik. Rakyat pun semakin menghormati raja dan pusaka keramat itu. Suatu malam, Raja Surakencana bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat seorang leluhur memberinya pesan tentang masa depan batu merah delima. Cahaya merah memancar lebih terang dari biasanya,
seolah menyuruh raja berhati-hati. Empu Tua menafsirkan mimpi itu sebagai pertanda datangnya ujian baru. Raja bangun dengan tekad untuk mempersiapkan rakyat dan kerajaan. Dalam mimpi itu, leluhur menekankan bahwa pusaka ini harus dijaga dari tangan yang serakah. Raja merasa berat karena tanggung jawab itu semakin nyata. Ia memanggil para penasehat dan ksatria untuk berdiskusi. Mereka merencanakan sistem pengamanan yang menggabungkan ilmu gaib dan strategi perang. Rakyat diajarkan disiplin dan kesadaran untuk menjaga keharmonisan kerajaan. Raja juga merenungkan arti kepercayaan rakyat. Batu merah delima bukan sekadar alat kekuatan, tetapi cermin hati dan moral. Ia menyadari bahwa keserakahan kecil pun bisa membahayakan kerajaan. Raja pun menegaskan bahwa setiap tindakan harus didasarkan pada niat tulus dan kebijaksanaan. Cahaya merah di mimpinya menjadi simbol pelajaran spiritual yang dalam. Keesokan harinya, seorang pedagang misterius tiba di istana membawa kabar dari negeri jauh. Ia mendengar tentang batu merah delima dan ingin menawarkan bantuan untuk menjaga pusaka. Empu Tua menyelidiki latar belakang pedagang itu, memastikan niatnya tulus. Raja Surakencana menyambutnya dengan hati terbuka, namun tetap waspada. Semua orang belajar pentingnya intuisi dalam menilai karakter. Pedagang itu membawa rempah, kain, dan simbol-simbol kuno yang dapat memperkuat energi batu. Raja dan Empu Tua mempelajari cara mengintegrasikan benda-benda itu dengan pusaka. Batu merah delima semakin bersinar, energinya terasa lebih harmonis. Rakyat mulai memahami bahwa kekuatan pusaka tidak bisa berdiri sendiri, tetapi memerlukan dukungan kebijaksanaan dan kerjasama. Pedagang itu juga mengajarkan cara membaca energi dari alam. Raja Surakencana menyadari bahwa pelajaran ini sangat penting untuk menjaga kerajaan dari ancaman masa depan. Batu merah kini menjadi pusat ilmu pengetahuan dan spiritualitas. Rakyat merasa aman karena kekuatan tidak hanya berasal dari batu, tetapi dari kesadaran dan persatuan mereka. Beberapa bulan kemudian, kabar buruk datang dari kerajaan tetangga. Mereka masih berusaha merebut batu merah delima dengan ilmu hitam dan sihir terlarang. Empu Tua merasakan gelombang energi gelap yang mendekati kerajaan. Raja Surakencana menenangkan rakyat dan mempersiapkan strategi pertahanan. Batu merah berdenyut lebih kuat, memperingatkan semua orang untuk tetap waspada. Ksatria dilatih menggunakan energi batu sebagai pelindung. Setiap latihan menekankan ketenangan hati dan niat tulus. Raja Surakencana menyadari bahwa ancaman bukan hanya fisik, tetapi juga moral. Batu merah hanya bisa bekerja optimal jika penggunanya murni dan disiplin. Rakyat juga diajarkan menjaga pikiran dan perasaan agar tidak tercemar energi gelap. Suatu malam, bayangan hitam muncul di sekitar istana. Empu Tua mengaktifkan mantra pelindung, sementara raja dan ksatria menenangkan rakyat. Batu merah delima memancarkan cahaya merah yang menaklukkan kegelapan. Semua orang menyadari bahwa kekuatan pusaka ini bukan untuk menyerang, tetapi untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan. Raja Surakencana memutuskan untuk membawa rakyat dekat dengan alam agar lebih memahami energi batu merah delima. Mereka pergi ke hutan, sungai, dan pegunungan, belajar mendengar bisikan alam. Anak-anak diajarkan untuk menghormati setiap makhluk hidup. Para pemuda belajar menyalurkan energi positif melalui tindakan dan niat baik. Setiap perjalanan memperkuat persatuan rakyat dan meningkatkan kesadaran moral. Empu Tua mengajarkan cara membaca sinyal alam yang berkaitan dengan energi batu. Rakyat belajar mengenali tanda bahaya maupun peluang kebaikan. Raja menyadari bahwa batu merah delima hanya bekerja optimal jika rakyat hidup selaras dengan alam.
Pusaka ini menjadi guru spiritual yang mengajarkan tanggung jawab, kesabaran, dan keseimbangan hidup. Perubahan itu membawa kedamaian di kerajaan. Orang-orang yang sebelumnya serakah mulai berubah menjadi bijaksana. Cahaya batu merah menyinari hati mereka, menuntun langkah mereka ke arah yang benar. Raja Surakencana merasa bangga, menyadari bahwa pusaka tidak hanya memberi kekuatan, tetapi juga membentuk karakter rakyatnya. Suatu hari, seorang pejabat kerajaan mencoba mendekati batu merah delima untuk kepentingan pribadi. Empu Tua segera merasakan niatnya yang tidak tulus. Raja Surakencana menghadapi pejabat itu dengan bijaksana, memberikan pelajaran tentang kesetiaan dan moral. Batu merah memancarkan cahaya yang menolak niat serakah, membuat pejabat itu mundur dan menyesal. Raja mengingatkan seluruh rakyat bahwa setiap orang diuji oleh pusaka ini. Batu merah tidak memihak kepada status atau kekuasaan, tetapi menilai hati. Kesetiaan dan niat tulus menjadi kunci agar energi pusaka bekerja optimal. Rakyat mulai memahami bahwa kekuatan sejati adalah moral, bukan kekayaan atau kekuasaan semata. Empu Tua mengajarkan ritual harian untuk memperkuat energi positif. Setiap doa dan niat baik yang dipanjatkan di dekat batu membuat cahaya merah semakin terang. Raja Surakencana tersenyum, menyadari bahwa menjaga batu merah delima adalah tanggung jawab moral yang harus diwariskan dengan hati tulus. Kerajaan kini semakin harmonis, penuh kedamaian dan persatuan. Raja Surakencana memutuskan mengadakan festival tahunan untuk menghormati batu merah delima. Rakyat berkumpul di alun-alun istana, cahaya merah pusaka memancarkan energi hangat ke seluruh penjuru. Festival ini bukan hanya perayaan, tetapi juga pelajaran tentang moral, persatuan, dan kesetiaan. Anak-anak diajarkan menghormati alam dan pusaka, sementara orang dewasa diajarkan menjaga niat tetap murni. Empu Tua memimpin ritual sederhana di tengah festival. Setiap peserta diminta menyalakan lilin kecil, memfokuskan energi pada niat baik. Batu merah memantulkan cahaya itu, menciptakan aura harmonis yang menenangkan semua orang. Festival menjadi simbol persatuan dan perlindungan kerajaan. Raja Surakencana menyadari bahwa pusaka ini dapat mengajarkan rakyat tentang nilai-nilai luhur. Rakyat sangat antusias, belajar bahwa kekuatan sejati datang dari hati dan moral, bukan dari kekuasaan atau kekayaan. Festival ini menjadi tradisi yang terus dijaga, memperkuat ikatan antara rakyat, raja, dan pusaka. Batu merah delima semakin dikenal sebagai simbol kebijaksanaan dan kesejahteraan. Raja tersenyum, menyadari bahwa legenda pusaka kini hidup di hati semua orang. Beberapa tahun kemudian, muncul ancaman baru dari kekuatan gelap yang ingin merebut batu merah delima. Mereka menggunakan ilmu hitam dan sihir kuno untuk melemahkan energi pusaka. Empu Tua merasakan gelombang energi negatif, memberi peringatan kepada Raja Surakencana. Raja segera mempersiapkan rakyat dan ksatria untuk menghadapi ujian baru ini. Batu merah memancarkan cahaya merah yang lebih terang, memperkuat semangat seluruh rakyat. Ksatria belajar menyalurkan energi pusaka untuk perlindungan, bukan serangan. Rakyat juga diajarkan menjaga pikiran dan hati agar tidak tercemar energi gelap. Raja menyadari bahwa kekuatan pusaka hanya bekerja optimal jika hati semua orang tetap tulus. Malam itu, bayangan gelap muncul di sekitar istana. Batu merah delima memancarkan gelombang energi yang menolak niat serakah dan jahat. Empu Tua dan Raja bersama ksatria menjaga rakyat tetap aman. Semua orang belajar bahwa ancaman bisa datang dari luar maupun dari hati sendiri, dan hanya ketulusan yang mampu menjaga keseimbangan. Raja Surakencana semakin sering membawa rakyat untuk berinteraksi dengan alam. Mereka belajar membaca tanda-tanda alam,
menghormati makhluk hidup, dan menyalurkan energi positif. Anak-anak diajarkan doa dan meditasi, sementara pemuda dilatih menyeimbangkan kekuatan fisik dan moral. Batu merah menjadi pusat pembelajaran spiritual, bukan sekadar simbol kekuasaan. Empu Tua menekankan bahwa menjaga pusaka sama dengan menjaga alam. Setiap pohon, sungai, dan hewan memiliki energi yang terhubung dengan batu merah delima. Raja menyadari bahwa kekuatan sejati pusaka bukan hanya di tangan manusia, tetapi juga di alam yang harmonis. Rakyat belajar untuk hidup selaras, menghargai setiap ciptaan Tuhan. Perubahan itu membawa kedamaian dan kesejahteraan di seluruh kerajaan. Orang-orang serakah perlahan berubah menjadi bijaksana. Batu merah delima memancarkan cahaya yang menenangkan, menuntun rakyat ke arah moral dan spiritual. Raja tersenyum, menyadari bahwa pusaka ini adalah guru yang abadi bagi seluruh kerajaan. Empu Tua merasa waktunya mengajarkan pesan terakhir sebelum mengakhiri perjalanannya. Ia memanggil Raja Sura Kencana dan beberapa ksatria untuk berbicara di dekat batu merah delima. Ia menjelaskan bahwa pusaka ini bukan sekadar benda, tetapi cermin hati manusia. Siapapun yang serakah atau sombong tidak akan bisa menguasainya. Raja mendengarkan dengan seksama, menyadari bahwa setiap keputusan yang dibuat harus didasari oleh moral dan ketulusan hati. Empu Tua menekankan pentingnya menjaga pusaka agar diwariskan kepada generasi yang tepat. Batu merah bukan hanya simbol kekuatan, tetapi juga tanggung jawab spiritual dan sosial. Rakyat yang menyaksikan pelajaran ini merasa tercerahkan. Mereka belajar bahwa pemimpin sejati adalah yang menjaga moral rakyatnya, bukan hanya kekuasaan. Batu merah delima kini menjadi simbol abadi bagi kerajaan, menanamkan nilai-nilai kebaikan, persatuan, dan keharmonisan. Raja Sura Kencana tersenyum, menyadari bahwa pusaka ini adalah titipan langit yang harus dijaga dengan tulus. Tiba-tiba, angin kencang membawa kabar tentang musuh lama yang ingin mencuri batu merah delima. Raja Sura Kencana menyadari ini adalah ujian terakhir untuk kerajaan. Semua ksatria, rakyat, dan empu bersiap menghadapi ancaman. Batu merah memancarkan cahaya merah terang, menguatkan semangat dan keberanian mereka. Ancaman ini bukan hanya fisik, tetapi juga ujian moral. Beberapa orang tergoda untuk menggunakan batu demi keuntungan pribadi, namun cahaya merah menolak mereka. Raja mengingatkan bahwa kekuatan pusaka hanya bekerja bagi hati yang tulus dan niat yang benar. Rakyat belajar bahwa keserakahan akan selalu ditolak oleh kekuatan suci. Pertempuran batin dan fisik terjadi, namun kesatuan rakyat dan hati tulus Raja Sura Kencana memenangkan ujian itu. Batu merah delima bersinar lebih terang dari sebelumnya, menandakan kemenangan kebaikan atas kejahatan. Semua orang menyadari bahwa kekuatan sejati berasal dari moral, persatuan, dan niat tulus, bukan hanya dari pusaka itu sendiri. Setelah ujian terakhir berlalu, kerajaan kembali damai. Rakyat merayakan kemenangan moral dan persatuan yang terjaga. Batu merah delima bersinar lembut, menandakan energi positif kini mengalir stabil. Raja Sura Kencana berkeliling, menyapa rakyat, dan mengingatkan mereka untuk selalu menjaga hati dan niat. Semua orang merasakan ketenangan yang belum pernah ada sebelumnya. Empu Tua mengajarkan ritual pembersihan pusaka agar energi tetap murni. Anak-anak ikut belajar cara menghormati dan menjaga batu merah delima. Setiap tindakan yang tulus terasa lebih bermakna ketika disinari cahaya batu. Raja menyadari bahwa pusaka ini bukan hanya untuk melindungi, tetapi juga untuk mendidik dan membimbing rakyatnya. Rakyat kini semakin memahami arti pusaka. Mereka belajar bahwa kekuatan sejati berasal dari hati yang murni, persatuan, dan rasa tanggung jawab.
Batu merah delima bukan sekadar simbol, tetapi guru spiritual yang menuntun semua orang ke jalan kebaikan. Raja Surakencana tersenyum, bangga atas perubahan yang tercipta di kerajaan. Batu merah delima semakin dikenal sebagai simbol hikmah dan kesejahteraan. Cahaya merahnya memberi inspirasi bagi rakyat untuk selalu bersikap bijaksana. Raja Surakencana mengajarkan bahwa pusaka ini tidak bisa digunakan untuk kepentingan pribadi atau kekuasaan semata. Semua harus mengutamakan moral dan kesejahteraan rakyat. Empu Tua menambahkan, energi batu juga mengajarkan kesabaran. Setiap orang yang menghadapi kesulitan harus menjaga hati tetap tenang dan niat tetap tulus. Anak-anak belajar melalui permainan dan doa, sementara pemuda belajar mengontrol kekuatan fisik dan moral. Rakyat menyadari bahwa pendidikan moral sama pentingnya dengan kekuatan fisik. Cahaya batu merah delima menyebar ke seluruh penjuru istana, menciptakan aura damai yang menyelimuti rakyat. Raja dan empu mengajarkan bahwa pusaka adalah cerminan hati manusia. Setiap orang belajar untuk tidak serakah, selalu peduli sesama, dan menjaga keharmonisan alam. Legenda batu merah pun semakin kuat di hati rakyat. Raja Surakencana mulai memikirkan masa depan pusaka. Ia ingin batu merah delima tetap terjaga setelah ia tiada. Empu Tua menasihati agar pusaka diwariskan kepada generasi yang memiliki hati tulus dan moral baik. Rakyat diajarkan untuk memilih pemimpin berdasarkan kebijaksanaan, bukan kekuasaan semata. Batu merah kini menjadi simbol pendidikan moral dan spiritual bagi seluruh generasi. Raja menyusun aturan agar pusaka tidak disalahgunakan. Ritual dan ajaran dijadikan panduan untuk menjaga keseimbangan kerajaan. Anak-anak belajar sejak dini tentang nilai persatuan, kesetiaan, dan kejujuran. Batu merah bukan hanya benda sakti, tetapi guru abadi yang menanamkan nilai-nilai luhur. Kerajaan semakin maju dan damai. Rakyat hidup harmonis dengan alam, saling menghormati satu sama lain. Cahaya batu merah delima menjadi inspirasi bagi setiap tindakan dan keputusan. Raja Surakencana merasa lega, mengetahui pusaka ini akan terus memberi manfaat bagi generasi mendatang. Meskipun kedamaian tercipta, Raja Surakencana tahu ujian hati tidak akan pernah berhenti. Suatu hari, seorang utusan kerajaan tetangga datang dengan niat mencoba mempengaruhi raja. Empu Tua menasihati raja untuk tetap bijaksana dan menilai niat orang berdasarkan hati mereka, bukan kata-kata. Batu merah delima memancarkan cahaya hangat sebagai penuntun keputusan raja. Raja menolak dengan tegas niat buruk utusan itu sambil memberi pelajaran tentang moral dan tanggung jawab. Cahaya batu menegaskan keputusan yang tulus, dan utusan itu pergi dengan sadar bahwa niat jahat tidak akan berhasil. Rakyat yang menyaksikan belajar bahwa ujian moral bisa datang kapan saja, dan ketulusan hati adalah kunci kemenangan. Empu Tua tersenyum, melihat raja dan rakyatnya tetap kuat dan bersatu. Batu merah delima menjadi saksi bahwa kekuatan sejati bukan dari sihir atau pusaka semata, tetapi dari Akhirnya, Raja Surakencana duduk di singgasana, mengamati cahaya batu merah delima yang bersinar lembut. Kerajaan damai, rakyat hidup harmonis, dan pusaka terjaga dengan aman. Empu Tua mengajarkan bahwa legenda batu merah delima adalah pengingat abadi bagi manusia tentang moral, ketulusan, dan tanggung jawab. Rakyat menyebarkan kisah ini dari generasi ke generasi. Batu merah menjadi simbol persatuan, kekuatan moral, dan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Semua orang belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah milik segelintir orang, tetapi milik hati yang tulus. Legenda ini hidup selamanya, menginspirasi siapapun yang mendengar dan melihat pusaka itu. Raja Surakencana menatap rakyatnya dengan penuh kasih.
Batu merah delima tidak hanya memberi kekuatan, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai luhur yang akan terus diwariskan. Kerajaan ini menjadi tempat di mana hati, moral, dan kebijaksanaan berjalan seiring, menjadikan pusaka ini bukan hanya benda sakti, tetapi guru abadi bagi seluruh rakyat